of humanity. Halo, Assalamualaikum. And natural, theoretical, and practical studies of Assalamualaikum. CTOP. Waalaikumsalam Pak. Iya, baik. Mohon maaf ya kalau suaranya bocor-bocor. Saya lagi ada pertemuan di Gorontalo. Jadi Zoom-nya juga saya minta ke kelas ya. Makasih ya. Of PIPA LPTK Indonesia. Kalau boleh mau dimulai atau gimana? Atau masih mau nunggu? Around 45. Mungkin kita mulai aja ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We also express our gratitude and Halo. appreciation. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Baik, selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini meskipun dengan beberapa aktivitas yang berbarengan, tapi kita masih berusaha untuk bisa tetap melaksanakan perkuliahan, khususnya perkuliahan untuk eksperimen fisika. Terima kasih untuk kesediaannya untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Mohon izin, saya hari ini sedang ada kegiatan di Gorontalo, tapi perkuliahan tetap kita laksanakan berhubung ini memang waktu terus berjalan, jadi kayaknya memang tidak bisa kita ada penundaan lagi agar supaya waktu pemenuhan mata kuliah ini hingga akhir semester tercukupi gitu ya. Jadi terima kasih. Baik, untuk mulai mari kita buka sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya untuk perkuliahan hari ini kita mudah-mudahan bisa diselesaikan presentasi proposalnya gitu ya, mudah-mudahan hari kapan ya, saya lupa ya, hari Senin kemarin kalau nggak salah sudah ada sekitar 4 orang ya, 4 atau 5 yang melaksanakan presentasi proposal. Nah, untuk hari ini kalau memang memungkinkan bisa 5 atau mungkin bisa lebih gitu ya. Dan untuk hari-hari besok silahkan dikontak ke saya lagi kapan siap untuk melaksanakan presentasi proposal eksperimen fisika. Baik, itu sebagai pembukaan dari saya. Selanjutnya langsung mungkin atau sebelum kita mulai ke acara inti ada pertanyaan? Silahkan kalau misalnya mau ada pertanyaan. Bertanya Pak? Iya, silakan. Eksperimen fisika itu apakah ya Pak? Gimana? Ulangi lagi. UTS. Oh iya. Baik. Baik, sebentar ya. Baik, untuk UTS kita nanti ini ya, pengumpulan gini, bagi yang belum mengumpulkan proposal atau belum presentasi silahkan dikumpulkan PPT-nya bagi yang belum, tapi bagi yang sudah presentasi mohon nanti dikumpulkan mekanisme kerja alat ataupun surat izin lab ya. Ya, jadi tugasnya bisa berbeda. Kalau yang sudah presentasi proposal silahkan. Nanti saya buka Epsilon UTS XP di mana tugasnya di mana tugasnya itu adalah bagi yang belum presentasi silakan di-upload PPT-nya, bagi yang sudah presentasi silakan di-upload surat izin penggunaan lab atau mekanisme kerja alat dan bahan ya, jadi 2 itu ya, jadi setiap
anak bisa aja berbeda UTS-nya ya. Jadwal UTS itu kira-kira tanggal 24 sampai 29 Oktober. Halo, suara jelas nggak? Mohon maaf kalau bocor. Jelas, Pak. Ya, jadi itu sementara informasinya ya. Ya, jadi untuk UTS nanti kita lihat untuk XP kebagian tanggal berapa. Mungkin kebagian sesuai dengan harinya ya. Jadi di antara tanggal 24 sampai 29, XP itu kemungkinan tanggal 28 ya, 28 atau 27 gitu ya. 28 lah ya. Nanti jadwalnya 28 Oktober. Bagi yang sudah presentasi silakan upload mekanisme berjalan atau surat izin lab. Bagi yang belum presentasi silakan upload PPT untuk presentasi proposal. Ya, gitu ya. Baik. Masih ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Bertanya, Pak. Iya, silakan. Lab kemarin, jadi saya udah sempat nanya Pak Haris ya Pak. Nah katanya itu nanti tolong dilampirin namanya Pak Haris juga. Nah untuk pembuatan surat izin lab itu kan ada dosen penghapus 1 dan 2, berarti nanti saya tulis satunya itu Pak Esmar dan satu lagi Pak Haris, kayak gitu ya Pak? Oh iya, saya lupa. Mata kuliah ini juga ditandem sama Pak Haris ya? Ya, silakan dituliskan nama Pak Haris juga ya, silakan. Sama satu lagi Pak, surat izin itu kan surat izin orang tua ya Pak. Itu perlu ditulis juga atau soft copy-nya aja Pak? Surat izin apa? Surat izin dari orang tua Pak. Dari siapa? Orang tua? Iya, kalau di Pamda ada Oh iya ya. Kayaknya sebetulnya kan itu dulu surat izin orang tua waktu kita masih COVID ya. Waktu kita masih COVID, waktu itu pembelajaran memang belum ada surat edaran dari kampus untuk kegiatan luring. Tapi saya rasa kalau sekarang sudah memang diperbolehkan, sebetulnya sudah tidak perlu surat izin orang tua gitu ya. Tapi kalau itu memang kebutuhan untuk surat menyurat ya silakan. Tapi sebetulnya sih mungkin nanti harus lapor ke Korprodi, aplikasinya harus dirubah gitu ya. Jadi surat izin orang tua seharusnya sudah tidak diperlukan lagi. Dulu surat izin orang tua itu untuk, karena dulu pembelajarannya kan kita masih opsi boleh luring atau boleh daring gitu ya. Tapi luring itu dengan syarat harus ada izin orang tua gitu ya. Saya rasa kalau kondisi semester ini harusnya sih sudah tidak perlu lagi ya. Jadi kalau tidak ada surat izin orang tua juga menurut saya harusnya nggak apa-apa gitu ya. Karena sekarang kita sudah new normal dan sudah diperbolehkan untuk luring. Tapi kalau memang itu sebagai prosedural harus ada surat izin orang tua ya silakan aja, kalau memang itu harus dilengkapi ya. Oke, Jelas baik nggak? Pak. Iya. Terima kasih Pak, jelas. Iya baik, terima kasih. Ada lagi nggak? Ya baik, kalau nggak ada lagi silakan mungkin kita mulai saja lah. Bagi yang mau presentasi silakan. Saya nanti ya kurang lebih paling lama 10 menit lah ya, sudah dengan tanya jawab. Jadi presentasinya mungkin 5 menit. Nanti 5 menit lagi penyampaian masukan dari saya gitu. Silakan kalau bagi yang akan presentasi dipersilakan. Ya, izin share screen Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nova Roma. Hadir saya di sini akan mempresentasikan
eksperimen yang akan saya lakukan yang berjudul penggunaan inhibitor ekstrak daun jambu biji sidifolium terhadap laju korosi dari logam dengan medium asam sulfat atau H2SO4. Nah, untuk kontennya di sini ada 7. Yang pertama tujuan, yang kedua latar belakang, yang ketiga teori penunjang, yang keempat rumus dasar dan aplikasi, yang kelima alat dan bahan, yang keenam tabel pengamatan, yang ketujuh diagram alir. Nah, untuk tujuan sendiri di sini ada 3. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh volume inhibitor terhadap laju korosi besi dalam medium H2SO4. Yang kedua menentukan densitas dengan volume inhibitor pada sampel logam besi. Yang ketiga menentukan efisiensi inhibitor ekstrak daun jambu biji terhadap laju korosi logam besi dalam medium H2SO4. Untuk latar belakang, besi merupakan salah satu unsur bahan utama di bumi. Besi juga merupakan unsur kedua terbanyak selepas aluminium dan merupakan unsur keempat terbesar di dalam kerak bumi. Besi yang ditemui dalam kerak bumi adalah besi yang tercampur dengan unsur lain dalam sebatian yang dipanggil biji. Korosi merupakan penurunan mutu atau destruksi dari suatu material logam akibat adanya reaksi kimiawi atau elektrokimia dengan lingkungan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengendalikan proses korosi logam diantaranya adalah dengan penambahan inhibitor korosi, perlindungan katodik, pelapisan pada permukaan logam, dan lain-lainnya. Penggunaan inhibitor adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korosi karena biayanya murah dan prosesnya sederhana. Penggunaan inhibitor adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korosi. Nah, karena penelitian tentang daun jambu biji sebagai zat anti korosi masih sangat minim, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui laju korosi yang terjadi pada plat besi oleh H2SO4 atau asam sulfat dan menambahkan inhibitor alami terhadap laju korosi pada plat besi tersebut. Ya, untuk teori penunjangnya, besi elemen 26 mendapatkan namanya dari Anglo-Saxon. Besi dalam bahasa Jerman adalah Eisen. Besi adalah unsur keenam yang paling melimpah dalam semesta dan logam yang paling melimpah. Nah, korosi adalah serangan merusak suatu logam melalui reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Kemerosotan oleh penyebab fisik tidak disebut korosi, tetapi digambarkan sebagai erosi, penyikisan, atau keausan. Nah, laju korosi adalah peristiwa merambatnya proses korosi yang terjadi pada suatu material. Pada beberapa penunjang korosi, sebagian besar yang dilakukan adalah laju korosi. Hal ini disebabkan laju korosi berkaitan erat dengan nilai ekonomis dan teknis material. Inhibitor korosi dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang apabila ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam lingkungan akan menurunkan serangan korosi terhadap lingkungan terhadap logam. Sejauh ini penggunaan inhibitor merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korosi karena biayanya yang relatif murah dan prosesnya yang sederhana. Ekstrak daun jambu biji sebagai inhibitor. Pada kandungan senyawa kimia daun jambu biji terdapat tanin. Tanin merupakan senyawa kompleks yang dapat melindungi besi dari korosi. Ya, asam sulfat dan densitas. Asam sulfat atau H2SO4 merupakan asam mineral anorganik yang kuat dan larut dalam air. Asam sulfat mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Densitas merupakan ukuran kepadatan dari suatu material atau sering didefinisikan sebagai perbandingan antara massa dengan volume. Untuk rumus dasar dan aplikasi di sini ada satu laju korosi dengan rumusnya yang bisa dilihat di layar. Nah, dan densitas juga bisa dilihat dulu. Dan terakhir ada efisiensi inhibitor, bisa dilihat dulu ya. Untuk alat dan bahan, alatnya sendiri ada beker gelas, kertas saring, gelas ukur, neraca digital, dan elementer. Nah, untuk bahannya ada metanol, serbuk daun jambu biji, aquades, plat besi, dan larutan asam sulfat atau H2SO4. Untuk tabel pengamatan di sini ada tabel data awal sebelum peredaman yang terdiri dari massa awal, volume inhibitor, dan volume larutan H2SO4 3%. Nah, untuk tabel setelah peredaman ada massa awal, massa akhir, dan selisih akhir massa. Nah, terus di sini ada tabel perhitungan densitas setelah peredaman yang terdiri dari massa awal, volume, dan densitasnya. Nah, dan ada tabel perhitungan laju korosi setelah peredaman. Ada W-nya, luas permukaan, waktu peredaman, laju korosi. Dan terakhir ada tabel perhitungan efisiensi inhibitor setelah peredaman. Laju korosi sebelum penambahan inhibitor, laju korosi setelah penambahan inhibitor, volume inhibitor, dan efisiensi inhibitor. Di diagram aris ini, pertama saya menyiapkan serbuk daun mangga sebanyak
serbuk daun jambu biji sebanyak 1000 ml dan metanol sebanyak 4000 ml. Nah, gunakan platform shaker selama 1 kali jam untuk proses masterasi. Nah, dipanaskan pada suhu 70 derajat selama 30 menit, kemudian didinginkan dan disaring. Nah, itu untuk mengidentifikasi taninnya. Kemudian menyiapkan asam sulfat yang 96% sebanyak 25 ml dan aquades hingga mencapai volume larutan sebanyak 800 ml. Ini akan digunakan sebagai medium korosifnya untuk asam sulfat yang 3%. Kemudian logam bersihnya dicuci dan dikeringkan. Nah, setelah menyiapkan semuanya, lakukan perendaman pada logam bersih dalam inhibitor ekstrak daun jambu biji sebesar 20 ml, 40 ml, 60 ml, 80 ml dengan larutan H2SO4 3% sebesar 120 ml, 140 ml, 160 ml, 180 ml, dan 200 ml selama kurang lebih 6 hari atau 144 jam. Nah, habis itu menghitung laju korosinya dan kemudian sifat densitas dan kemudian sifat kimia laju korosinya. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Nopal. Untuk topik ini selalu tiap tahun ada, dan mungkin kamu bisa menggunakan juga rujukan-rujukan dari kakak kelas kamu, laporan-laporan SP-nya. Hanya satu, kalau boleh saya usulkan, diberi pembeda ya, dikasih pembeda dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu ekstrak daun biji jambunya itu dicampur ke dalam larutan asamnya ya, larutan korosifnya ya, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Dicampurkan ke dalam larutan korosifnya ya. Larutan korosifnya tadi pakai apa? H2SO4 apa HCl? H2SO4, Pak. H2 Iya, itu dicampur ke situ ya, ekstrak daun jambu bijinya. Iya. Nah, kalau saya boleh nggak untuk yang kali ini kamu bikin ekstraknya, kemudian entah dilarutkan ke dalam bahan apa ya, misalnya mungkin dilarutkan ke air, ya. Kemudian bahan besinya itu direndam dulu di situ, direndam dulu selama ya, nanti tolong dikaji mungkin sejam 2 jam atau berapa ya. Setelah itu setelah direndam sejam 2 jam baru dicelupkan ke dalam larutan korosifnya sampai tadi berapa sih, 44 jam atau berapa puluh jam gitu ya. Jadi kaidahnya bukan dicampurkan ekstrak biji jambunya ke dalam larutan korosif, tapi dia dipakai dulu untuk membuat semacam kayak lapisan ya, yang menutupi permukaan besi, sehingga pada saat dia dieksposur ke dalam bahan korosif, dia bisa mempertahankan laju korosifnya supaya tidak tinggi gitu. Nah, itu permintaan saya, coba gitu, boleh, bisa nggak kayak gitu. Jadi jangan, karena gini untuk proteksi material khususnya logam terhadap korosif, maka mohon maaf, maka kita fokus pada besinya, bukan fokus pada larutan korosifnya ya. Jadi sebetulnya kalau kita campurkan ekstraknya ke dalam larutan korosifnya, maka objek eksperimen kita itu sebetulnya adalah larutan korosifnya, dalam hal ini H2SO4. Nah, untuk yang kali ini saya minta yang menjadi objek eksperimen kamu itu adalah besinya. Nah, besinya itu yang dikasih perlakuannya seperti apa? Dari ekstrak daun jambu biji kamu tumbuk gitu kan ya. Kemudian ya, agar supaya agak lembab atau agak basah dikit kan biasanya kamu campur ya.
terserah apakah mau dicampur dengan alkohol. Sebetulnya sih enaknya pakai alkohol ya, karena kalau pakai air sendiri itu kan sifatnya korosif terhadap logam gitu ya. Jadi mungkin dengan alkohol ataupun aseton. Nah setelah itu baru bisa diolesi pada permukaan besi tersebut, atau bisa istilahnya direndam gitu ya, di dalam bahan campuran ekstrak daun biji jambunya, direndam atau diolesi sampai merata, atau direndam. Kalau direndam tuh ya estimasinya mungkin sejam atau 2 jam, tapi coba dicari rujukannya dulu. Atau kalau diolesi ya diolesi sampai dia merata seluruh permukaan yang akan dicelupkan ke dalam larutan korosif ya. Setelah kita olesi, kita tutupi, kita diamkan supaya betul-betul membentuk suatu lapisan ya, lapisan pelindung ya. Misalnya kita diamkan entah itu 1 hari ya, entah itu 2 hari ya. Bayangan saya sih harusnya 1 hari paling lama ya, paling lama 1 hari ya, paling cepat mungkin didiamkan 2 jam gitu lah. Nah setelah itu baru direndam ke dalam lapisan ke dalam larutan korosif gitu. Ya itu mungkin Novel masukan dari saya. Ya Pak. Gimana? Jadi kaidahnya coba dibedakan dengan kaidah-kaidah yang sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan daun ekstrak inhibitor sebagai inhibitornya itu kan dicampur ke dalam larutan korosifnya. Setelah itu baru besi dicelupkan ke dalamnya. Jadi sebetulnya kan kalau ekstrak inhibitornya dicampur ke dalam larutan asam atau larutan korosif, itu kan prinsipnya kita itu kan mengurangi tingkat korosif dari larutan korosifnya, ya kan? Dan jadi dengan kita fokusnya itu adalah mengurangi larutan korosifnya. Nah, sementara objek dari eksperimen ini menurut saya tetap harus pada logamnya. Jadi logamnya itu yang harus kita beri perlakuan ya. Perlakuannya dengan cara apa? Ya misalnya dia dilapisi atau diungkep ya gitu ya, atau direndam di dalam larutan inhibitor untuk kemudian baru diuji coba dimasukkan ke dalam larutan korosif gitu. Baik, itu mungkin masukan dari saya ya, Novel. Baik Pak, terima kasih. Iya, baik. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup Pak. Iya, baik. Bebasnya apa ya? Yang berapa persen? Iya, kalau yang persen-persen itu silakan dilaksanakan, nggak apa-apa, sesuai dengan rujukan yang ada aja. Selama ini yang efektif itu berapa persen, nah kamu nanti bisa membuat variasi di situ ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik, itu aja, terima kasih. Kalau tidak ada lagi ya ditutup aja presentasinya. Ya, sekian presentasi dari saya. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan selanjutnya.
Halo, sudah ada belum yang mau presentasi? Halo, halo, masih ada nggak? Masih ada nggak? Halo, halo. Masih ada? Siapa nih? Anissa kan udah, Salu udah ya. Maria nih di layar saya kelihatan Maria udah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilakan untuk kembali. Oh, namanya dihapus Maria. Bukan nama asli. Sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan kreativitas musik tradisional dari Sanggar Gita Cemerlang. Jelaskan ya Pak. Dari Sanggar Gita Cemerlang Suaranya yang kecil. merupakan Sekolah Binaan Fakultas MIPA UND. Mereka akan menampilkan kreativitas musik tradisional Polo Paro. Seperti yang telah kita saksikan tadi, Polo Paro adalah salah satu alat musik tradisional Gorontalo yang pada zaman dahulu merupakan media informasi. Namun pada masa sekarang telah berkembang silakan. menjadi alat musik pengiring lagu tradisional. Apakah suara saya terdengar Pak? Ya, kedengaran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Wasnadi Febriani. Di sini judul yang saya ambil adalah simulasi pengolahan citra digital untuk mendeteksi wajah dengan metode Foila-Jones pada OpenCV menggunakan Python. Untuk dalam presentasi ini ada beberapa bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang dari eksperimen ini, kemudian ada tujuannya, lalu ada teori dasar penunjangnya, lalu ada alat dan program apa saja yang digunakan, lalu ada tabel pengamatan dan diagram alirnya, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Latar belakang dari eksperimen ini ialah saat ini telah banyak berkembang sistem yang memanfaatkan fitur pengenalan wajah, diantaranya seperti pengenalan wajah. Aplikasi komersial tentang pengenalan wajah ini telah banyak diimplementasikan, namun pada dasarnya teknologi ini belum sempurna dan penelitian perlu terus dikembangkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Satu hal yang dapat ditambah atau diimplementasikan dalam pengembangan teknologi pengenalan wajah yaitu dengan menambah tingkat kecepatan dan akurasi dalam pendeteksian wajah. Banyak dari sistem pendeteksian tersebut menggunakan metode Foila-Jones sebagai metode pendeteksi objek. Jadi pada proposal ini akan dijelaskan mengenai cara kerja Foila-Jones serta pengaplikasiannya dalam sistem deteksi wajah sederhana dengan menggunakan library OpenCV dan Python. Setelah sistem dibuat, akan dibahas mengenai pengimplementasikan sistem pengenalan wajah dari tiap sumber dan dalam banyak wajah. Kemudian untuk tujuannya yang pertama, menerapkan metode Foila-Jones pada OpenCV untuk mendeteksi wajah. Lalu yang kedua, menganalisa face recognition dengan menggunakan OpenCV. Dan yang ketiga, mengimplementasikan sistem pengenalan wajah dari tiap sumber dalam banyak wajah. Lalu untuk apa yang dimaksud dengan pengolahan citra digital? Citra sendiri ini merupakan suatu representasi atau gambar, pengiripan dan imitasi dari suatu objek. Citra sebagai keluaran sistem perekam data dapat bersifat optik, analog, dan digital. Jadi pengolahan citra sendiri artinya suatu jenis teknologi untuk menyelesaikan masalah mengenai pemrosesan gambar. Lalu Python ini merupakan bahasa pemrograman yang artinya adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreter, interaktif, object-oriented, dan dapat beroperasi hampir di semua platform seperti Mac, Linux, dan Windows. Kemampuan Python untuk mengolah citra sangat terbatas. Maka dari itu perlu import library dari OpenCV. OpenCV bersama Python dimanfaatkan untuk mengolah image atau video
sesuai dengan tujuan masing-masing yang melibatkan kamera untuk menangkap gambar lalu diolah di komputer. Lalu OpenCV itu merupakan singkatan dari Open Computer Vision yang merupakan library open source yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Tujuannya dikhususkan untuk melakukan pengolahan citra. OpenCV ini memiliki kelas face recognition khusus yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan fitur pengenal wajah tanpa kerumitan apapun. Di dalam OpenCV juga sudah terdapat banyak fitur seperti pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, Kalman filtering, dan berbagai jenis metode AI atau artificial intelligence, dan menyediakan berbagai algoritma sederhana terkait computer vision untuk low level. Lalu metode Voila-Jones ini gunanya untuk mencari objek wajah menggunakan Voila-Jones, yang dimana citra grayscale akan di-scan per sub window untuk dicari fitur positif dengan ada boss dan cascade classifier. Voila-Jones mengklasifikasikan citra dari nilai fitur-fitur sederhana dan menggunakan 3 jenis fitur, yaitu fitur persegi, fitur 3 persegi, dan fitur persegi 4 persegi. Nilai fitur-fitur tersebut adalah selisih antara daerah hitam dan putih. Lalu citra digital seperti pada gambar 1A ini, nilai dari masing-masing pixelnya merupakan jumlah dari semua pixel-pixel dari atas sampai bawah. Dimulai dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Jadi keseluruhan gambar tersebut dapat dijumlahkan dengan operasi bilangan bulat per pixel. Untuk menghitung segi 4 segi 4D dapat dilihat pada gambar B. Dapat dengan menggabungkan jumlah pixel pada area segi 4A plus B plus C dan plus D, dikurangi dengan jumlah segi 4A plus B dan A plus C, lalu ditambah dengan jumlah pixel di dalam A. A plus B plus C dan plus D adalah nilai dari citra integral pada lokasi 4, dan A plus B adalah nilai dari lokasi 2, A plus D adalah nilai dari lokasi 3, dan A pada di lokasi 1. Sehingga hasil dari D adalah A plus B plus C dan plus D sama dengan dalam kurung A plus B dikurang dalam kurung A plus C plus A. Lalu untuk persamaan mengubah citra RGB menjadi grayscale ialah grayscale sama dengan R dikali 0,2126 ditambah G dikali 0,7152 ditambah B dikali 0,0722. Angka-angka dari 3 koefisien di atas merupakan menggambarkan kepekaan mata terhadap intensitas atau kependaran cahaya suatu warna aditif utama. Lalu untuk alat dan program yang digunakan, yang pertama ada laptop, kemudian ada webcam, lalu untuk programnya menggunakan Python dan Jupyter Notebook. Untuk pengamatan yang akan diuji ialah berdasarkan pencahayaan, lalu berdasarkan jarak wajah dan kamera, dan berdasarkan jumlah wajah. Untuk diagram alirnya, di sini pertama memulai program memulai terlebih dahulu dengan studi literatur, kemudian pengumpulan data, lalu perancangan sistem. Setelah sistem dirancang, jika sistem berhasil, maka akan dilakukan analisis data. Namun jika sistem tidak berhasil, akan dilakukan perbaikan sistem, kemudian analisis data. Untuk daftar pustaka yang digunakan dapat dilihat pada layar. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Baik, terima kasih presentasinya. Jadi ini memang ini ya, kamu berarti membuat sistem ya, sistem untuk mengidentifikasi wajah ya. Ya Pak. Iya. Terus wajah yang kamu mau identifikasi artinya nanti keluarannya apa? Oh ini
mengidentifikasi identitas orang tersebut berdasarkan wajah, atau kamu bisa mengidentifikasi ini laki atau perempuan, atau kamu nanti dari situ bisa mengidentifikasi usia atau suku bangsa atau ras atau seperti apa hasil lahirnya tadi. Saya agak kelewat tadi. Identifikasi wajah aja Pak. Jadi misalkan dalam Apa? Ulangi, identifikasi apa? mengidentifikasi wajah aja. Jadi misalkan di dalam satu ruangan terdapat wajah dan benda alat. Jadi yang diidentifikasikan hanya wajahnya aja. Oh, jadi mau diadu antara wajah dengan image-image yang lain gitu. Iya Pak. Ya sebetulnya sih. Terus itu urgensinya apa ya? Maksudnya untuk membedakan antara manusia dengan benda gitu ya, wajah dengan non wajah gitu. Permasalahannya Iya Pak. tadi di latar belakang, jadi permasalahannya nanti apa? Di latar belakang. Iya. Permasalahannya latar belakang. Jadi Komersial. Iya. yang akan dibahas nanti Iya. Iya. Artinya kan kalau eksperimen yang kamu mau lakukan itu sebetulnya bukan untuk memilah-milah mana wajah manusia mana bukan gitu kan ya. Kalau menurut saya harusnya kan tidak perlu dengan aplikasi software yang dalam tanda kutip canggih seperti ini kita ingin membedakan mana manusia mana bukan gitu. Harusnya kan bukan itu ya, tapi lebih mengidentifikasi tadi ya, ciri khas atau identitas seseorang gitu. Atau misalnya bisa mengidentifikasi tadi misalnya umur atau apa gitu ya, tapi bukan untuk mengidentifikasi ini wajah atau bukan. Menurut saya sih harusnya urgensi permasalahannya bukan itu ya, kalau menurut saya. Dia lebih ke atau misalnya kalau di kepolisian ya mengidentifikasi misalnya pelaku tindak kriminal, mencocokkan gambar sketsa dan sebagainya. Jadi membandingkan antara wajah asli, wajah di KTP dengan wajah yang saat ini digambarkan oleh saksi gitu. Jadi mencocokkan. Nah itu urgensinya sebetulnya di situ kan, mencocokkan. Kita lihat foto KTP orang ini sesuai enggak dengan wajah asli yang difoto di dalam kamera yang CCTV atau kamera pada saat itu misalnya. Jadi sebetulnya itu. Jadi misalnya ya nanti sampelnya itu kamu menguji teman sekelas, kamu identifikasi foto di KTP-nya, kemudian kamu cocokkan dengan foto yang kamu ambil pakai kamera HP, dengan kemudian diolah dengan menggunakan program algoritma yang kamu rancang itu. Nah kira-kira nanti sesuai atau enggak tingkat kesesuaiannya. Misalnya seperti itu sih yang ada di pikiran saya ya, bukannya membedakan ini wajah atau bukan gitu, karena saya rasa kalau itu urgensinya, kepentingannya kurang terlihat gitu ya. Yang pas itu ya dia tetap mengidentifikasi, mencocokkan antara satu gambar wajah dengan gambar wajah yang lain. Jadi sejauh mana software yang kamu pakai, yang kamu rancang ini memang bisa memberikan informasi kepada kita bahwa betul ini orangnya tuh yang ini, KTP-nya ini, gambar di foto ini entah gambar KTP atau gambar apa, foto apa, ini udah benar orangnya sama dengan orang yang sama. Jadi kalau ada orang yang mau menghilangkan jejak dengan mengubah rambut, dengan mengubah hidung, bibir, kumis misalnya gitu ya, dan seterusnya, itu tetap terlacak bahwa ini adalah sebetulnya orang yang sama. Gitu ya. Jadi usul saya itu mencocokkan itu. Ya silakan, misalnya ada tanggapan nggak dari apa yang saya sampaikan?
Eh, tidak, mungkin nanti saya mau coba untuk mendeteksi perbedaan usia atau tidak, keakurasian sistem menggunakan Iya, KTP. iya, iya. Tapi memang kalau usia tentu nanti ya, faktornya akan sangat banyak ya. Faktornya akan sangat banyak kalau usia itu. Jadi ada orang yang wajahnya itu kelihatan tua, tapi sebetulnya umurnya muda. Ada yang umurnya muda tapi tua. Nah itu kendala-kendala yang menurut saya cukup berat. Tapi kalau mencocokkan antara satu gambar dengan gambar lain untuk orang yang sama, saya rasa itu lebih mudah kalau menurut saya ya. Jadi silakan nanti dipikirkan ya, dipikirkan tujuan dari ataupun permasalahan yang akan kamu kerjakan ya. Itu ya sementara ya. Baik Pak, Iya, baik. terima kasih Pak atas masukannya. Iya, iya, terima kasih. Itu saja sementara ya. Terima Ya. kasih. Baik, ditutup aja presentasinya. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik.
Assalamualaikum Pak, saya mohon izin presentasi Pak.
Ya, halo, assalamualaikum. Mohon maaf tadi ada break dulu. Silakan mungkin masih ada yang ini presentasi. Saya mohon izin presentasi ya Pak. Halo. Apakah terlihat Pak screen-nya? Iya, sudah terlihat. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Esmar. Perkenalkan, nama saya Hernanda Khairiah Putri. Dengan NIM 130662005 dari kelas Fisika 2020. Saya hari ini izin mempresentasikan proposal eksperimen fisika saya yang berjudul Analisis Perbandingan Penentuan Arus pada Rangkaian Listrik dengan metode eliminasi Gauss-Jordan dan secara eksperimen. Nah, berikut adalah table of contents dari presentasi saya, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan, lalu yang ketiga ada teori dasar, yang keempat alat dan bahan, lalu yang kelima ada prosedur, lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Ya sudah ompong ini. Jangan sih. Halo, kemana nih Hernanda? Dari kalau peta ada. Pak, tadi disconnect, apakah sudah terlihat lagi Pak? Masih proses. Ya, silakan lanjut. Mas, kesini ya? Ya, baik. Kesini ya kabelnya. Kemampuan komputer dalam melakukan perhitungan yang sangat cepat dapat mempermudah manusia dalam mengoperasikannya. Berbagai macam media pendukung untuk mengoptimalkan kinerja komputer banyak dibuat. Media tersebut berupa software atau program aplikasi yang hubungannya tidak dapat terpisahkan dari komputer. Banyak software yang digunakan untuk membangun aplikasi. Salah satunya yaitu bahasa pemrograman atau programming language. Bahasa pemrograman saat ini telah berkembang pesat dan telah banyak membantu masyarakat untuk membuat sesuatu secara sistematis. Dan begitu juga dengan perkembangan jenisnya yang semakin banyak. Contohnya seperti Java, JavaScript, C, Python, PHP, dan lainnya. Dengan adanya berbagai macam jenis bahasa pemrograman tentunya akan menambah inovasi-inovasi atau fitur-fitur canggih untuk kedepannya di dalam digital. Ya. Nah, berikut ini ada grafik yang memvisualisasikan most in demand programming language of di tahun 2022. Nah, yang pertama itu ada Python, yang kedua ada Java, lalu JavaScript disusul dengan bahasa pemrograman C. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Python ini saat ini sangat populer dan sangat diminati serta dibutuhkan di tahun 2022 ini. Lalu tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya program bahasa pemrograman Python ini akan sangat berpengaruh terhadap dunia perkembangan teknologi, khususnya di bidang sains gitu. Apalagi Python ini mendukung berbagai macam library yang dapat memproses data, memproses gambar, dan sebagainya. Lalu urgensi dari program ini dapat mempermudah pekerjaan manusia tanpa menghitung manual
sistem persamaan linear yang rumit dan memiliki banyak variabel. Serta dalam kasus ini saya akan dapat mengetahui nilai kuat arus tanpa mengukur langsung menggunakan alat bantu seperti multimeter dan sebagainya. Kemudian akan dianalisa apakah program ini akurat atau tidak untuk digunakan dalam pengukuran, khususnya pengukuran elektronika dalam kasus ini. Nah, dalam eksperimen ini, penyusun akan membangun program dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Eksperimen ini disusun untuk menganalisis Putus atau kelempar ya? Kayaknya kelempar ya, Iya Pak, Hernanda. kelempar. Mohon maaf ya Oh, Pak, iya. karena Iya, iya. jaringan baik. Ya, selanjutnya. Lalu eksperimen ini juga memberikan sedikit gambaran pengimplementasian bahasa pemrograman Python kepada masyarakat. Lalu penyusun mencoba untuk membangun program Python implementasi menghitung sistem persamaan linear dalam kasus mencari arus listrik dari rangkaian arus arah direct current dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kayaknya Hernanda kelempar terus ya. Halo? Atau saya yang jaringan saya? Sudah terlihat lagi Pak? Masih proses? Ya, udah terlihat, silakan. Tadi kelempar lama ya? Iya Pak, maaf ya. Iya. Apa soalnya jaringannya kurang stabil Pak di sini. Oke baik. Emang kamu di mana akan ini? saya lanjutkan. Iya, silakan. Di rumah Pak. Di mana? Iya Pak. Di mana Di rumah kamu? Pak. Di rumah deh, di mana? Oh di Bekasi Pak. Waduh, kamu jangan malu-maluin Bekasi. Bekasi itu jaringannya bagus banget. Ya, silakan lanjut. Oke baik Pak. Lalu penyusun di sini mencoba untuk membangun program Python implementasi menghitung
sistem persamaan linear dalam kasus mencari arus listrik dari rangkaian arus arah direct current dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Lalu adapun tujuan dari proposal saya yaitu adalah yang pertama menerapkan komputasi numerik pada permasalahan yang berkaitan dengan rangkaian arus listrik. Lalu yang kedua membandingkan hasil perhitungan program dengan eksperimen langsung di laboratorium. Lalu yang ketiga menganalisis hasil perbandingan perhitungan program dengan eksperimen langsung di laboratorium. Lalu yang keempat menganalisis keakuratan perhitungan dengan komputasi numerik. Lalu ada teori dasar, yaitu yang pertama adalah bahasa pemrograman Python. Nah, bahasa pemrograman Python ini tidak seperti bahasa pemrograman lainnya. Python menekankan Nah, 10.30 Kelempar lagi. jadi kita punya waktu sebentar. Yang lain mungkin boleh merespon. Maksudnya ini jaringannya saya atau Fernanda ya? Halo? Dear presenter and participants of Halo? 2022 in Universitas Negeri Gorontalo, welcome to the first plenary session of ICOSMED. We will have two keynote speakers. The first speaker is Professor Rian Yuliarto from Technical Physics of ITB. Professor Rian is well-known professor of technical physics who has already published many papers, important papers in the field of material science, which is specifically in the sensor. Despite in the COVID-19 pandemic, Ya, lanjut. our researcher come to develop the Ya, mohon maaf Pak, akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada teori dasar. Python COVID-19 tidak seperti bahasa pemrograman lainnya. Python ini menekankan keterbacaan kode untuk membuat sintaks lebih mudah untuk dipahami. Hal ini yang membuatnya mudah untuk dipelajari baik untuk pemula maupun yang telah menguasai bahasa pemrograman lainnya. Hingga saat ini Python dikembangkan oleh Python Software Foundation. Bahasa ini mendukung hampir semua sistem operasi. Python juga menjadi salah satu yang dapat membangun aplikasi baik itu berbasis website ataupun berbasis mobile. Lalu berikutnya adalah sistem persamaan linear. Sebuah garis dua dimensi dalam sistem koordinat XY dapat direpresentasikan dengan bentuk persamaan AX plus BY sama dengan C dengan A, B tidak sama dengan 0. Dan sebuah bidang tiga dimensi dalam sistem koordinat XYZ dapat dipresentasikan dalam bentuk persamaan AX plus BY plus CZ sama dengan D. Dengan A, B, C tidak sama dengan 0. Secara umum, sebuah persamaan linear dalam n variabel x1, x2, dan sebagainya sampai dengan xn dapat direpresentasikan dalam bentuk A1, x1 ditambah AX, A2, x2, dan seterusnya hingga AN, xn plus B sama dengan B. Lalu berikutnya eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini bertujuan untuk mengubah matriks koefisien menjadi matriks diagonal dan angka 0 dimasukkan ke dalam matriks satu kolom. Kemudian elemen-elemen di atas dan di bawah elemen diagonal dari kolom yang berikutnya setiap kali melewati matriks. Sistem persamaan linear dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks AX sama dengan B, di mana A disebut matriks koefisien berordo M dikali N, X disebut matriks berordo N kali 1.
B disebut matriks suku konstan berordo M kali 1. Sistem persamaan linear dapat diubah menjadi matriks lengkap atau matriks yang diperluas atau disebut augmented matrix. Secara umum, matriks lengkap sebagai berikut. Lalu berikutnya rangkaian arus listrik searah atau DC current. Sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Pada umumnya, baik arus ataupun tegangan DC dihasilkan oleh pembangkit daya, baterai, dinamo, dan sel surya. Tegangan atau arus listrik DC memiliki besaran nilai atau amplitude yang tetap dan arah mengalirnya arus yang ditentukan. Sebagai contoh, plus 12V menyatakan 12 volt pada arah positif atau min 5V menyatakan 5 volt pada arah negatif. Lalu ada hukum Ohm. Dalam hubungan beda potensial dan kuat arus, bahwa makin besar beda potensial yang ditimbulkan, maka kuat arus yang mengalir makin besar pula. Besarnya perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik selalu sama atau konstan. Jadi, beda potensial sebanding dengan kuat arus. Jadi, V berbanding dengan I. Besaran hambatan listrik yang dilambangkan R dan diberi satuan ohm. Kuat arus, adapun hukum ohm itu dibunyikan oleh kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu dengan syarat suhunya konstan atau tetap. Nah, di sini adalah rumus hukum Ohm yaitu R sama dengan V per I atau V sama dengan I dikali R. Nah, berikut adalah skema rangkaian dari rangkaian saya. Nah, ini dimisalkan V1 2 volt, V2 4 volt, V3 6 volt, V4 2,5 volt, dan V5-nya 3 volt. Nah, permisalan ini karena V tersebut nanti akan saya ukur di laboratorium dan saat ini jadi belum ada V-nya gitu. Nah, untuk permisalan V ini akan dibuat contoh perhitungannya. Nah, nilai resistor dapat berubah karena menyesuaikan dengan ketersediaan alat di laboratorium. Jadi, resistor yang saya gunakan nanti akan menyesuaikan dengan alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, contoh pemodelan dan perhitungannya yaitu ada dalam layar saya, yaitu ada loop 1 itu menghasilkan 430I1 dikurang 100I2 sama dengan 2 dan seterusnya hingga loop 5. Perhitungan ini berdasarkan dari rangkaian yang skema rangkaian yang saya buat. Lalu ada pemodelan ke dalam bentuk matriks 5x5-nya ada pada layar dari A11 hingga A55. Nah, lalu adapun persamaan linear yang didapat yaitu ada yang pertama 430I1 dikurang 100I2 sama dengan 2 dan seterusnya hingga persamaan yang kelima. Nah, implementasi persamaan ke dalam bentuk matriks 5x5-nya adapun sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah bentuk matriks yang diimplementasikan dari persamaan linear yang didapat dari skema rangkaian yang saya buat tadi. Nah, jadi matriks ordo 5x5 ini akan menjadi dasar dalam membuat program yang saya. Lalu adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada dibagi dua, yaitu yang pertama ada pendukung program, lalu yang kedua ada percobaan. Pendukung program ini digunakan untuk membuat pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu percobaan ini digunakan untuk percobaan langsung di laboratorium elektronika. Nah, untuk pendukung program pemrograman saya ada yang pertama laptop, yang kedua bahasa pemrograman Python atau software Python, lalu Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini sebenarnya opsional, dapat digunakan
atau tidak digunakan juga tidak akan mempengaruhi program. Namun dapat mempermudah dalam proses pemrograman. Nah, untuk percobaan di laboratorium terdapat 6 buah alat dan bahannya, yaitu ada yang pertama multimeter, yang kedua kawat penghubung, yang ketiga sumber tegangan DC, yang keempat ada protoboard, yang kelima ada jepit buaya, dan yang keenam ada resistor. Nah, resistor ini nilainya belum tentu atau belum saya tentukan gitu. Jadi akan menyesuaikan nanti di laboratorium nilainya itu berapa gitu. Halo, Mbak Suara. Iya Pak, apakah suara saya terdengar? Kedengaran, oke lanjut. Ya. Baik, berikutnya ada prosedur dari proposal saya, yaitu yang pertama ada tabel pengamatan. Tabel pengamatan ini ada sumber tegangannya, ada tegangan loopnya, lalu resistornya, lalu nilai kuat arus. Nah, sumber tegangan ini saya akan menggunakan 3 volt sumber tegangannya, lalu tegangan loopnya ini belum diketahui. Nah, untuk resistornya ini nilainya akan menyesuaikan dengan yang ada di laboratorium. Nilai di sini masih perkiraan, jadi belum tentu akan digunakan dalam percobaan. Lalu kuat arusnya belum diketahui karena akan dilakukan percobaan untuk mencari kuat arusnya. Lalu ada diagram alir eksperimen. Nah, diagram alir eksperimen ini ada yang pertama membangun program, yang kedua membuat rangkaian, yang ketiga mengukur kuat arus rangkaian, lalu yang keempat mencari kuat arus rangkaian menggunakan program, dan yang terakhir menganalisis hasil kuat arus rangkaian antara program dan eksperimen. Nah, berikut adalah flowchart dari program yang saya gunakan. Ada yang pertama itu fungsi metode Gauss-Jordan, ini ada lumayan panjang, selengkapnya ada di proposal gitu. Nah, mungkin yang kedua ada fungsi utama metode Gauss-Jordan. Nah, yang flowchart dapat dilihat pada layar. Nah, untuk prosedur percobaannya, yang pertama itu memeriksa masing-masing komponen yang akan digunakan baik atau rusak. Yang kedua, menyusun rangkaian. Yang ketiga, memberikan tegangan sumber DC sebesar 3 volt. Yang keempat, mengukur besar arus yang mengalir pada rangkaian. Lalu yang kelima, ada mencatat hasil pengukuran besar arus. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, berikut 10 literatur yang saya gunakan, yaitu dapat dilihat pada layar. Ya baik, sekian presentasi dari saya. Mohon masukan atau sarannya ya Pak. Terima kasih.
Baik, makasih. Yang pertama itu karena putus-putus ya, putus-putus. Jadi jadi mungkin ada beberapa informasi yang agak kurang lengkap. Nggak apa-apa. Tapi sekilas tadi saya lihat kamu bikin apa ya, semacam sistem pendeteksian untuk rangkaian listrik ya, pendeteksian arus atau tegangan. Ini seingat saya nih kayaknya ada juga kan yang waktu di awal-awal menyampaikan topik ya. Itu kamu ya, Hernanda ya, yang pertama kali awal jadi mungkin nanti ya urgennya kan sih tadi kamu udah menyampaikan signifikannya apa, mendeteksi arus ataupun tegangan untuk rangkaian yang rumit gitu ya. Ya. Iya betul Pak. Tapi tadi kalau dilihat cuma tadi waktu dilihat gambarannya, nah dulu buat dulu rancangan sistem pendeteksiannya, kemudian nanti diterapkan pada kondisi yang betul-betul rangkaiannya itu adalah rumit ya. Bisa rangkaian yang memang betul-betul rangkaian real di lapangan, tapi saya nggak yakin ya apakah itu memang bisa atau enggak, atau memang kamu nanti membuat sistem rangkaiannya betul-betul membuat sistem rangkaian yang rumit. Nah, saya nggak tahu sistem rangkaian yang rumit seperti apa, karena pada dasarnya dalam satu rangkaian hanya ada 3 komponen, resistor, kapasitor, dan induktor. Ditambah lagi dengan sumber tegangan. Yang saya tahu sih hanya itu aja ya. Mungkin ada yang ditambahkan apa ya, sehingga betul-betul rangkaian rumit itu menjadi media atau model yang memang valid untuk dianalisis. Ya. Masih ada Hernanda, halo? Iya Pak. Halo Hernanda. Hernanda, halo. Iya, maaf ini kayaknya tadi saya pindah ke laptop, tapi laptopnya kayaknya jaringannya pakai jaringan hotel. Kayaknya bermasalah, jadi saya balik lagi pakai HP. Minta maaf ya. Baik Pak. Ya, tadi masukan yang saya sampaikan dengar nggak di awal? Iya Pak. Iya. Tentang rangkaiannya gitu ya Pak. Iya, jadi rangkaian yang betul-betul rangkaian yang disebut sebagai rangkaian rumit itu tolong menjadi ini ya, menjadi model ataupun apa, objek yang memang kamu analisis gitu ya. Iya. Terus tadi sekali lagi tolong dong, permasalahannya apa sih dan tujuannya apa tadi? Tujuannya sebentar Pak. Tujuannya itu yang pertama menerapkan komputasi numerik pada permasalahan yang berkaitan dengan rangkaian arus listrik, lalu membandingkan hasil perhitungan program dengan eksperimen langsung, lalu menganalisis hasil perbandingan perhitungan. Baik. Ya, Pak. Berarti kan rangkaian listrik di industri gitu ya? Betul, rangkaian Iya, Pak, listrik betul, Pak. di suatu industri. Nah, jadi tolong cari model yang memang merepresentasikan rangkaian listrik di industri gitu ya.
Itu tolong betul-betul dipakai hal itu. Kalau memang memungkinkan, cari yang memang langsung di rangkaian listrik industri yang ada di lapangan. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya kita buat diagram atau pemodelannya saja kan. Ya. Iya, Pak. Ya, baik itu Untuk aja masukan rangkaian dari saya. ya. Kenapa? Kenapa? Untuk rangkaian listriknya sih buat sendiri gitu, Pak. Jadi Iya. rangkaian listrik dengan 5 loop gitu, Pak. Iya itu bayangan saya gitu pasti dengan 5 loop itu udah masuk dalam kategori kompleks, rumit gitu. Iya, Pak. Jadi kan Ya. tidak perlu Kenapa? mencoba mengukur langsung gitu, Pak. Jadi kita mencoba untuk mengimplementasikan komputasi numerik ini untuk menjadi alat pengukuran gitu, Pak. Ya. Ya baik, nanti itu saja sih ya masukan dari saya silakan nanti disesuaikan ya. Nah, baik, terima kasih Hernanda, itu aja. Terima kasih. Silakan ditutup dan lanjutkan bagi yang mau presentasi. Ya, baik, terima kasih Pak atas masukannya. Sekian presentasi proposal eksperimen fisika saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, halo, halo. Halo, masih ada yang presentasi? Halo, masih ada nggak? Silakan. Tell us what is the abbreviation of the what's HKUST? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, sementara kita cukupkan dulu ya. Yeah, while Iya. Nanti kalau ada yang mau presentasi, jangan segan-segan untuk menghubungi saya ya, segera ya. which is very Halo, clear that halo. what is the kind of Iya, I would like baik itu aja. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf. Kendala-kendala jaringan itu tentu mungkin lebih banyak diakibatkan oleh saya yang berada di luar pulau. Mohon maaf. Mudah-mudahan nanti tetap tetap bahwa pelaksanaan ini tetap bisa berjalan di tengah kekurangan yang ada. Ya, baik, terima kasih. Itu saja untuk menutup pertemuan. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Izin keluar ya. Ya. Okay. Thank you very much. My name is Ali.